Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, untuk kamu kaum nasionalis, ada kabar baik nih. Setelah lumayan agak lama dinilai tersendat komunikasinya ya antara PSI dan PDIP, akhirnya sendatan tersebut mulai terkikis. Ketua Umum PSI yang baru, Mas Kaisang Pangarep, kemarin banget Kamis ya bertemu dengan Ketua DPP PDIP Mbak Puan Maharani. Bersama Mas Kaisang hadir pula Wakil Dewan Pembina PSI Grace Natali, anggota Dewan Pembina Giring Ganesha, dan Isyana Bagus Oka, juga ada Sekjen PSI Bro Raja Juli Antoni. Sementara Mbak Puan Maharani menurut Detikcom didampingi oleh Wasekjen PDIP Mas Utut Adianto dan dua organ sayap kepemudaan PDIP yaitu Banteng Muda Indonesia dan Taruna Merah Putih. Pertemuan yang berlangsung di sebuah restoran di daerah Cikini, Jakarta Pusat tersebut berlangsung hangat dan penuh dengan aura persahabatan dan juga atmosfer reunian. Dikutip dari kantor berita Kompas.com, Mbak Puan menganggap pertemuan ini layaknya pertemuan seorang kakak dengan adiknya. Mbak Puan yang juga Ketua DPR RI itu mengaku sudah menganggap Kaisang layaknya adik sendiri. How nice ya. Sementara dari PSI, Mas Kaisang mengaku meminta nasihat dari tokoh-tokoh dan partai yang jauh lebih senior daripada dirinya dan partainya tersebut. Kata Mas Kaisang, iya ketemu Puan. Jujur, buat saya balik lagi ya, kami kalau ada kesempatan ketemu ya minta wejangan, minta nasihat, kata Mas Kaisang. Gak cuma itu, Mas Kaisang selaku Ketua Umum PSI meminta maaf langsung kepada PDIP. Dikutip dari kantor berita CNN Indonesia, Mas Kaisang meminta maaf ke Mbak Puan langsung karena ya kader-kader PSI yang disebut-sebut sempat mencela PDIP. Mas Kaisang bilang, dan saya juga tadi sempat meminta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya bisa dibilang mencela ataupun merendahkan PDIP. Saya dari PSI meminta maaf kepada Mbak Puan secara langsung dan teman-teman PDIP yang lainnya, kata Mas Kaisang. Nggak berhenti sampai di situ, Mas Kaisang juga telah mendisiplinkan kader-kader PSI yang berpolitik dengan konfrontatif. Ya, saya paham. Sahabat saya, Bang Ade Armando sering dinilai konfrontatif, terutama terhadap PDIP. Dalam hal ini, Mas Kaisang sudah memperingati dan mendisiplinkan Bang Ade Armando. Tapi bukan Mas Kaisang namanya kalau nggak berpolitik riang gembira. Dia bilang, untuk sementara kita menyuruh Bang Ade Armando untuk traktir kita di DPP. Itu sanksi pertama, kata Mas Kaisang. Mas Kaisang lalu berharap nggak ada lagi lah, mudah-mudahan sanksi kedua buat Bang Ade. Teman-teman, di sini saya mencatat dua hal. Pertama, sejak didapuk menjadi Ketua Umum PSI, Mas Kaisang rajin menemui relawan-relawan pendukung Pak Jokowi. Dan adapun parpol yang paling pertama ditemuinya adalah PDIP. Bahwa PDIP adalah parpol pertama yang ditemui oleh Mas Kaisang, ini sangat menunjukkan betapa Mas Kaisang menghormati PDIP. Tentu ini adalah pertanda baik untuk kaum nasionalis, seperti saya misalnya yang sangat menghormati PDIP. Bagi saya, walaupun tergabung di PSI, PDIP adalah contoh paling ideal bagaimana sebuah partai politik membumi dengan rakyat. Sewaktu saya di Solo menghadiri acara ulang tahun organ relawan teman Ganjar, saya melihat sendiri bagaimana Pak FX Rudi begitu dicintai oleh warga Solo. Saya melihat sendiri bagaimana Pak FX Rudi begitu sangat melayani warga Solo. Rumahnya selalu terbuka untuk warganya. Setiap warga yang berkunjung ke rumahnya pasti dilayani. Setiap keluhan pasti didengarkan dengan seksama. Kadang terpancar ya keletihan dari wajah Pak Rudi. Tapi begitulah Pak Rudi, seorang mantan security yang pernah menjadi wali kota Solo dan kini adalah Ketua DPC PDIP Solo. Maka nggak heran, kemanapun Pak Rudi pergi, selalu datang berbondong-bondong warga Solo yang ingin bersalaman bahkan mencium tangan Pak Rudi. Saya belajar dari beliau, begitulah seharusnya partai politik, tidak berjarak dengan rakyat. Kembali kepada Mas Kaisang, beliau paham betul bahwa komunikasi dengan PDIP yang selama ini nggak lancar harus dipulihkan. Apalagi bapaknya Mas Kaisang kan kader PDIP, yaitu Pak Jokowi, sosok yang saya kagumi. Hal kedua adalah bahwa Mas Kaisang secara terbuka mengatakan telah memperingati Bang Ade Armando dan memberi sanksi kepadanya, itu adalah gestur yang baik dalam memecahkan kebuntuan komunikasi ya antara PSI dengan PDIP selama ini.
Dan kabar baiknya lagi, Bang Ade menerima apa yang menjadi instruksi ketua umumnya tersebut dan berjanji akan mengubah sikapnya. Saya juga salut sama Bang Ade yang nggak merasa lebih pintar sendiri dibandingkan anak muda 29 tahun. Akhir kata, izinkan saya meniupkan lagi optimisme nasionalis bersatu dalam Gagasan UKI episode kali ini. Mengutip mantan Presiden Amerika Serikat yang kelima, James Monroe, "It was by one union that we achieved our independence and liberties, and by it alone can they be maintained." Hanya dengan satu persatuan, kita dapat mencapai kemerdekaan dan kebebasan. Dan hanya dengan satu persatuan, kita dapat mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan tersebut. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.